edisi proses pembuatan toko kedua. Halo, assalamualaikum teman-teman pejuang rupiah. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan jalannya laris manis. Jadi ini adalah proses pembuatan toko kedua. Sebenarnya video ini sudah pernah saya upload di channel saya sebelumnya, tapi berhubung karena channel saya itu lagi bermasalah, makanya kita kasih pindah saja ke channel baru ini. Dan di sini saya hanya merangkum saja proses pembuatan toko kedua. Nah, ini adalah perjalanan kami menuju ke toko kedua. Jadi kita itu dari toko pertama menuju ke toko kedua. Jarak dari toko pertama ke toko kedua itu memakan waktu sekitar setengah jam, teman-teman, untuk sampai di toko kedua. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada banyak ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini lagi membantu kami menyiapkan makanan untuk dibawa ke toko kedua, teman-teman ya. Karena toko kedua sekarang itu dalam proses pengerjaan. Dan di sini kita masak-masak, teman-teman ya. Dan seperti biasa kalau misalnya masak-masak itu pas kita rame-rame ya bersama dengan ibu-ibu. Nah, di sini ada banyak ibu-ibu yang bantu juga cuci piring karena semuanya kita bawa dari kampung, teman-teman ya. Jadi ini kita berada di rumah mertua saya dan kebetulan ini ada di kampung. Nah, di sini kita mau bawa ke toko kedua. Jadi ini adalah proses pembuatan toko kedua, teman-teman. Seperti yang kalian lihat di sini ada banyak orang yang membantu kami membuat toko kedua ini dan semuanya itu berasal dari kampung. Jadi jarak dari kampung ke toko kedua ini memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam. Nah, seperti yang kalian lihat ini adalah bekal kami dari kampung, teman-teman ya. Karena di sini kita itu orang baru, jadi kita tidak tahu mau pesan makanan di mana, dan kebetulan kalau kita di kampung itu selalu gotong royong, teman-teman ya. Dan di sini ada banyak ibu-ibu yang datang juga. Mereka datang membawa makanan sekaligus mau melihat proses pembuatan toko kedua. Jadi seperti yang kalian lihat, toko kedua kami ini kami bikin dengan sederhana sekali. Kami bikin menggunakan kayu saja karena kebetulan di kebun kami itu ada banyak kayu. Jadi bapak saya bilang mendingan memakai kayu saja dulu karena kalau misalnya langsung permanen itu kayaknya tidak bisa, teman-teman ya, karena dana yang kita miliki itu sangat minim sekali, sedangkan nanti tokonya kalau sudah jadi itu langsung dikasih masuk barang begitu, barang jualan, jadi membutuhkan modal yang cukup besar. Nah, sedangkan kemarin itu kita sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk membeli tanahnya saja. Oh ya teman-teman, ini toko saya berada di kampus. Jadi seperti yang kalian lihat ini adalah kampus yang berada di toko kedua. Jadi kita berhadapan langsung dengan kampus. Jadi wajar kalau misalnya harga tanah di sini itu lumayan mahal karena tempatnya memang sangat strategis. Selain di pinggir jalan, itu dia berada di depan kampus dan di sini juga teman-temannya dekat dari pasar. Jadi kalau bisa dibilang ini adalah tanaman nomor satu di daerah sini. Jadi wajar kalau misalnya harganya itu sangat mahal. Lanjut lagi, ini adalah hari berikutnya setelah sudah didinding, teman-teman ya. Jadi proses ini dilakukan cukup lama karena kita tidak menggunakan tukang atau tidak menyewa tukang, melainkan dibikin sendiri sama bapak saya, sama om saya, dan sama ipar saya juga. Jadi mereka itu nggak mau kalau misalnya kita ambil tukang, katanya untuk menghemat biaya. Ya begitulah kira-kira, teman-teman ya, kalau kita disayang sama keluarga. Jadi semuanya itu dibantu sama keluarga dan bahkan semua kayu-kayunya ini kita ambil semua di kebun saya, teman-teman ya. Kebetulan kami juga punya kebun dan di dalam kebun itu banyak pohon-pohon pinus, dan kebetulan juga bapak saya dan adik saya itu seorang tukang sensor, teman-teman ya. Jadi untuk menghemat biaya katanya mereka langsung kerjakan kayu-kayu tersebut. Tapi biar bagaimana kita juga harus mengerti, teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, ini adalah hari berikutnya, nggak tahu ini hari keberapa pembuatan toko kedua. Intinya di sini kita itu pergi belanja, teman-teman ya, untuk kebutuhan
di toko kedua. Nah, di sini kita itu mencari peralatan-peralatan rumah tangga karena biar bagaimana toko kedua nantinya akan ditempati juga sebagai tempat usaha dan sebagai tempat tinggal juga. Jadi kita harus melengkapi perabot-perabotnya juga teman-temannya ya, dianggap sebagai rumah sendiri juga. Nah, di sini kita mencari kulkas, mencari kompor dan lain sebagainya. Nah, di sini kita hanya mengecek-ngecek saja harga dulu teman-teman. Karena biasanya kalau di Tara Toraja itu harganya itu sangat mahal. Nah, setelah selesai kita mengecek harga, lanjut lagi kita perjalanan menuju ke toko kedua. Nah, kali ini kita menggunakan motor saja. Saya dibonceng sama keponakan saya karena kebetulan suami saya itu lagi ke kampung mengurus sesuatu begitu. Nah, di sini kita hanya memakai sandal jepit saja teman-teman ya. Karena kita pergi ke toko kedua hanya untuk membersihkan untuk persiapan masuk ke toko kedua. Dan ternyata seru juga teman-teman ya naik motor pergi bersama dengan keponakan. Walaupun di sini cuacanya mau hujan tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Kita ngebut saja dan seperti yang kalian lihat jalanannya lumayan terus banyak yang rusak jadi kameranya juga goyang-goyang begitu. Nah, di sini kita menikmati perjalanan saja menuju ke toko kedua. Karena di Tanah Toraja itu merupakan salah satu tempat wisata, jadi kita itu senang sekali kalau pergi jalan begini teman-temannya, apalagi menggunakan motor karena kita bebas ke sana kemari. Nah, di sini cuacanya itu sangat dingin, apalagi sudah memasuki daerah Getengan itu di sini itu sangat dingin sekali. Apalagi kalau kita pakai motor begini, wow luar biasa sekali dinginnya teman-teman. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di toko kedua lagi dan seperti yang kalian lihat di sini itu sangat berantakan sekali. Di sini ada banyak papan-papan yang berserakan di sana sini dan rencananya toko kedua ini akan segera kita tempati teman-temannya. Untuk itu kita datang ke sini hanya untuk membersihkan sisa-sisa papan-papan dan pokoknya membersihkan semuanya karena sebentar lagi kita akan memasuki toko kedua ini. Dan di sini saya bersama dengan suami saya dan keponakan saya juga membersihkan semuanya. Di sini kita menyapu semuanya karena di sini tuh banyak debu, jadi kita itu harus pakai masker teman-teman ya. Dan seperti yang kalian lihat di sini suami saya juga sudah datang dan kita itu membersihkan semuanya terutama barang-barang seperti papan-papan begitu. Dan sebenarnya kalau dilihat ini toko saya lumayan luas teman-teman ya, apalagi kalau belum ada apa-apa di dalam itu cukup luas karena ukurannya itu sekitar 5 kali 10 meter begitu. Nah, karena kita sudah kecapean dan kita juga nggak bawa makanan, lanjut kita OTW pergi ke warung cari makanan. Nah, di sini kalau kita di Tanah Toraja, kalau kita pergi cari makanan teman-teman, kita harus memilih makanan yang halal. Karena di sini tuh mayoritas non-muslim atau Kristen, jadi banyak warung-warung itu yang menyediakan makanan-makanan haram begitu. Jadi kalau kita di Tanah Toraja kita harus pintar-pintar mencari warung. Nah, lanjut lagi teman-teman, saya unboxing semua barang-barang yang saya beli di online shop. Salah satunya ini adalah perlengkapan dapur atau peralatan dapur, semuanya saya beli di online shop. Nah, di sini saya membuka satu persatu, mengunboxing satu persatu peralatan ini karena biar bagaimana ini akan digunakan di sini. Karena nantinya kita akan tinggal di sini juga sekaligus kita bikin usaha juga di sini. Nah, seperti yang kalian lihat ini adalah rumah sederhana saya. Jadi ini adalah pertama kalinya kita bikin rumah teman-temannya. Ya, walaupun sederhana tapi tetap kita bersyukur karena bisa sampai di tahap ini. Ya, banyak sekali orang yang nyinyir teman-teman, katanya kenapa nggak sekalian permanen. Terus terang kita itu mau sekali permanen teman-temannya, tapi mau gimana lagi, dana yang kita miliki itu minim sekali, jadi kita menggunakan dana seadanya saja. Nah, ini dia penampakan di toko saya teman-teman ya. Nah, di sini kita sengaja cat warna putih supaya terlihat luas. Dan seperti ini dia di toko kedua saya teman-teman ya. Nah, setelah selesai kita mengecek semua di toko kedua dan membersihkan, kita cus pulang ke toko pertama teman-teman ya. Karena kebesokan harinya kita akan mau masuk rumah baru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.